sebagai seorang akademisi mungkin pertama minta tanggapannya terkait adanya pernyataan dari salah satu calon presiden dan wakil presiden yang menyatakan jika terpilih akan meninjau kembali pembangunan IKN Nusantara. Sebagai akademisi tanggapannya seperti apa, Pak? Oh iya, jadi saya mengamati apa yang disampaikan mulai dari Anies Baswedan hingga Pak Caimin. Kalau setahu saya di berita terakhir kan orang PKB membela bahwa Pak Imin tidak menolak IKN, Cak Imin tidak menolak IKN, tapi dia bicara kaji ulang. Hanya kan kalau kaji ulang sebenarnya tidak harus menunggu sampai akhir maksudnya sampai terpilih jadi calon presiden dan wakil presiden. Ya kan sekarang kan juga memang tetap jalan, dikaji, apa yang kurang diperbaiki. Jadi gitu. Terus sekedar catatan saja, meskipun misalnya seandainya saja Pak Anies dan Caimin terpilih, kan tidak semudah itu juga merubah undang-undang. Dia harus didukung sama partai-partai. Kalau tidak didukung, kan susah juga. Nah, selain itu, sekedar catatan, partai pengusung Caimin dan Anies kan khususnya Nasdem dengan PKB kan itu pendukung IKN itu sejak awal. Jadi kan saya meyakini dia tidak akan menjilat ludahnya gitu kan, ya kan. Itu terus kalau hanya saja kalau saya eh, kurang menyetujui pindahnya IKN ke Kaltim. Kalau menurut saya itu semacam pengkhianatan sebenarnya, ya kan. Kenapa saya bilang? Oleh karena kan sudah diundangkan, sudah dibangun, bahkan perkembangannya jauh lebih pesat daripada yang kita duga. Infrastruktur melampaui target dan dampaknya banyak. Ada yang bilang seolah-olah untuk ASN aja, padahal kan kita sudah lihat pekerja di sana dari seluruh Indonesia ada puluhan ribu, ya kan? Dari Kalimantan. Terus para pekerjaan itu kelihatannya di mana-mana. Nah, ada yang bilang itu seakan-akan kita membangun satu kota. Udah harus dibedakan dong, yang kita bangun ini ibu kota, ya kan? Yang pasti saya meyakini tidak ada satupun hal yang mereka akan kaji. Dia akan kaji apanya lagi. Kalau misalnya masalah uang, kan kadang-kadang dia sebut uang 460 triliun, kan tidak 460 triliun, hanya 19%. Nah 19% ini sekarang sudah mulai dibangun semua, ya kan? Jelas sekali merusak lingkungan itu kan tidak. Sudah jelas sekali bahwa ketika awal dibangun IKN kita bangun persemaian Mentawir, ya kan? Dan IKN itu kan kota hutan, yang hutannya sudah difikskan sekitar 72%. Nah kalau misalnya bicara kajian mau kajian infrastruktur, ya kan? Kajian ekonomi, terus begitu juga kesehatan, itu semua ada proporsinya. Yang dibangun ini kan Kementerian PUPR, ya memang ada proporsinya yang selama ini membangun Indonesia secara keseluruhan, ya kan. Itu difokuskan di IKN. IKN itu bukan untuk Kaltim saja, untuk Indonesia, itu khususnya Indonesia Timur. Karena dengan membangun IKN, nah, itu membuat kayak Papua yang menanjak ke Jakarta menjadi lebih dekat, ya kan. Itu akan secara otomatis ibarat efek domino itu, iya kan. Nah kalau misalnya angelnya, saya baca berita terakhir per 5 Desember akan mengkaji ulang setelah terpilih jadi presiden. Apanya lagi mau dikaji? Ya enggak usah tunggu sampai calon presiden, kaji aja sekarang, iya kan. Kan sudah banyak yang salah tuh. Ada komentar seakan-akan pemindahan IKN hanya terkait pemerataan saja. Siapa bilang hanya pemerataan saja? Tidak. Dari Indonesia sentris, Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, ya kan. Begitu juga Kaltim ini kan tidak dapat keadilan selama puluhan tahun, sumbangan ke bangsa sekitar 500 triliun per tahun. Sekarang mau dibangun saja sekitar 80, terus semua komentar, ya kan. Padahal ini bukan untuk Kaltim saja. Kaltim sebagai paru-paru dunia itu akan tetap dipertahankan. Makanya konsepnya lung of the world atau paru-paru dunia. Kan ini kota pertama Indonesia. Terus ini juga simbol identitas nasional, ya kan. Terus yang utama karena ini alur laut kepulauan Indonesia 2 diharapkan jadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan. Kan selama ini bertahun-tahun
Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu tidak nyambung. Maksudnya tidak, satu maju sekali, satu lemah sekali. Ini kan kebetulan pas di tengah Indonesia. Ya, halanya IKN ini banyak orang yang berkomentar. Kalau saya pelajari dari komentarnya, dia tidak membaca dokumen atau mengikuti perkembangan pembangunan IKN. Nah, terkait dokumen itu, jauh sebelum IKN ditetapkan dipindahkan sudah ada konsultasi publik yang melibatkan siapapun yang untuk memberi masukan, kan itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, itu kan dipublish secara umum. Kalau misalnya tiba-tiba nanti seakan-akan mau mengkaji yang akan datang, apalagi misalnya ada yang ya secara kepartaian, secara kepejabatan dia berhak untuk mengkaji waktu misalnya, oh ini Jakarta sudah tidak layak, beban banyak sekali, bikin kantor dong melalui, jangan pernyataan-pernyataan, kalau perlu kalau memang ya tulis, ya kan, ini kayak itu yang meletak masalahnya. Terus ini kalau misalnya, kalau yang pasti yang saya amati ya, ini karena yang membedakan saya yang lain dengan komentar, saya kebetulan di Kalimantan Timur dan hampir tiap minggu saya ada di sana. 2002 saya ikut tim ahli transisi IKN dan hampir setiap minggu mengikuti semua kementerian, semua LSM itu mengkaji, mendiskusikan secara hangat apapun itu. Bahkan saya pernah jadi sekjen Dekan Teknik Indonesia, saya bahas di Forum Dekan Teknik Indonesia, termasuk di sejumlah rektor. Ya kan, kita kaji itu. Apapun yang menjadi pertanyaan masyarakat, kita kaji. Apapun yang menjadi kendala masyarakat, kita pantau. Nah, hingga hari ini catatan saya, ya kan, yang pertama banyak yang komentar negatif terhadap IKN karena pertama dia tidak diikuti perkembangan. Yang kedua, kalau dihitung hampir tidak pernah ke IKN, paling misalnya 1 kali, ya kan. Padahal kalau lihat perkembangan IKN sudah hampir selesai. Agustus itu hitungan saya itu 90% selesai semua. Mulai dari kantor presiden, istana presiden, gedung kementerian, beberapa ASN, perumahan ASN, dan kementerian itu selesai. Itu sudah selesai, sudah dipindahkan sekarang juga secara bertahap ASN. Apa aja yang mau dikaji? Mau kaji secara keuangan kan selesai, bahwa dana APBN dari Kementerian PUPR yang seharusnya membangun Indonesia secara keseluruhan sekarang difokuskan dulu untuk ke sini. Mau kaji ke lingkungan sudah disiapkan langkah-langkah, iya kan? Mau misalnya terkait aspek sosial, semua pekerja-pekerja baik dari sini yang mau bekerja di sana kan diberi training gratis, iya kan? Dan yang namanya saja konsep kan pasti ada kelemahannya. Nah, kelemahannya kita perbaiki, iya kan? Nah, yang ini saya miris aja, banyak yang komentar yang kayaknya tidak sesuai fakta di lapangan itu. Ada malah yang dari jauh datang ke sini 2 jam, nggak ngerti konstruksi, langsung menanggapi secara konstruksi, ya kan? Kalau ini di IKN ini apa istilahnya ya? Kalau saya bahasakan, kalau berdasarkan kajian kan 90% setuju, ya kan? Sudah diundangkan, sudah ada peraturan pemerintah, sudah ada peraturan presiden, sudah ada peraturan kepala otorita, semuanya sudah berjalan. Ya hanya ini langsung agak besar karena ada kepentingan politik. Tapi kalau semua orang mau jujur kan, ya partai yang kan semuanya mendukung sebenarnya. Ada partai memang yang seakan-akan kurang mendukung, tapi dia tidak berarti saat itu waktu undang-undang dikaji kan tidak menolak, tapi dia bilang belum saatnya karena saat itu COVID, ya kan? Kan nanti saat pemilu sekarang baru seakan-akan menolak IKN, tapi kan ini kita ada mekanisme organisasi, ya kan, sudah berjalan dan kemungkinan Agustus sudah selesai, pelantikan presiden Oktober, ya kan. Apa yang mau dikaji kalau semua pembangunan sudah selesai? Kenapa tidak sejak dulu waktu dibahas Anda dengan lancang seharusnya secara menyampaikan, ya kan? Kenapa nanti sekarang sudah dibangun semua, ya kan, sudah dirasakan manfaatnya semua, baru komentar? Kan itu tidak fair, tidak bijaksana, kan lucu. Nah, itu yang tapi saya mencatat tanggal 5 Desember berita per hari ini, saya melihat sudah mulai diluruskan. Caimin bukan menolak IKN, tapi bicara kaji ulang. Ya kalau bicara kaji ulang, ya semua orang bebas, tidak Caimin saya sendiri mengkaji ulang terus IKN, apa yang terbaik untuk IKN, apa yang lagi berjalan yang perlu dioptimalkan dan
disempurnakan. Itu bukan hal yang tapi berdasarkan catatan saya, Pak Anies juga tidak menolak kok sebenarnya. Kalau saya baca dia akan selalu bicara kaji IKN, dia selalu bicara apa istilahnya, lebih bagus untuk stunting, lebih bagus untuk pendidikan. Ya kan itu sudah ada jatahnya masing-masing, ya kan. Tapi ini kan IKN ini ada puluhan alasan, mulai dari zaman Soekarno. Soekarno kan bilang dia ingin ibu kota di tengah Indonesia, ya nggak? Ya kan? Pak Harto juga sudah menggelisah Jakarta sempat kita pindahkan, ya kan? SBY juga ada dua alternatif, kalau bukan di Jawa, di luar Jawa. Dan nanti sekarang setelah melihat kebetulan Jakarta bebannya banyak, ya kan? Macet, polusi, ya kan? Banjir itu kerugiannya triliunan rupiah, puluhan triliunan rupiah per tahun, ya kan. Terus dari segi polusi, kota terpolusi di dunia 10 besar pernah masuk, ya kan. Nah, kemudian perputaran uang di sana, peredaran uang kan Jakarta, ya kan. Penduduk di Jawa 50-an sekitar persen, jadi banyak sekali alasannya. Tapi yang paling utama karena Indonesia Timur tertinggal, dipilihlah salah satu wilayah yang kebetulan kena Kalimantan Timur. Semua kan wilayah termasuk Sulawesi juga jadi salah satu calon pilihan, tapi kan ada kriteria-kriteria yang memenuhi syarat Indonesia Timur. Dan ini bukan pembangunan kota, sehingga ada yang, kalau ada yang bilang kenapa bangun satu kota, saya ini bukan membangun satu kota, membangun satu ibu kota. Dibedakan dong, ya kan. Ini kan membangun ibu kota dan ini untuk semuanya. Makanya divisi IKN itu kota dunia untuk semua. Di undang-undang juga sudah nyata tujuannya. 1, membangun kota dunia berkelanjutan. 2, simbol identitas nasional. 3, penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Iya kan? Panjang ceritanya. Kalau dia bilang belum skala prioritas, ya kan untuk tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Baru kali juga berdasarkan kajian Jakarta itu, penurunan tanahnya kan 4 cm sampai 10 cm per tahun. Itu kan fakta semua. Ya kan, terus Jakarta itu berada di daerah yang rawan gempa, ya kan. Kan tidak ada salahnya ada ibu kota baru. Pak Jokowi dengan pemerintah juga sudah berulang kali, ini pusat pemerintahan. Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis. Kalau kita berkaca dengan kota-kota di dunia yang banyak diantaranya ada lebih dari ada sekitar 2 ibu kota, kan itu yang lama tetap ramai. Kuala Lumpur tetap ramai meskipun Putrajaya tetap ada, ya kan. Istanbul tetap ramai meskipun Ankara ada, Amsterdam dan Den Haag, ya kan. Banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa jadikan. Nah, itu yang saya sampaikan terkait itu. Pak, dampaknya apa Pak ketika Anies dan Caimin terpilih jadi presiden dan memindahkan ibu kota? Kenapa? Dampaknya apa ketika Anies dan Caimin menjadi presiden dan memindahkan ibu kota? Dampaknya kan yang pasti dampaknya sangat banyak, dampak positifnya. Yang pertama, sekarang di sana ada ribuan pekerja kan, puluhan ribu pekerja, dan itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu berarti menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Yang kedua, kota-kota di sekitar IKN itu kan berbenah semua. Penajam, Sulawesi yang biasanya menyuplai, ya kan. Begitu juga dengan Sulawesi, dengan Papua mungkin, ya. Nah, yang ketiga, kita tahu sekarang hotel-hotel di Balikpapan berbenah terus, ya kan. Sangat banyak manfaat kalau misalnya kita mau bicara. Akan tetapi IKN ini adalah untuk visi Indonesia ke depan, sebagian adalah visi Indonesia ke depan di 2045, ya kan. Makanya IKN itu sebenarnya untuk 100 tahun Indonesia merdeka. Pemindahan IKN itu secara tuntas itu di 2045. Sekarang dilakukan secara bertahap. Kalau dampak negatifnya apa Pak? Ya. Dampak negatifnya apa Pak? Pembatalan pemindahan ibu kota. Ada yang bilang dampak negatifnya lingkungan, tapi saya tidak melihat itu. Ya kan? Karena kenapa? Itu sudah diantisipasi sejak awal. Ya kan? Kalau saya secara pribadi, karena saya ada di sini, saya belum melihat dampak negatif yang karena memang itu dikaji untuk dampak positif. Ada yang bilang akan merusak lingkungan.
sekedar catatan saja, di sana kan yang khususnya kawasan itu pusat pemerintahan itu kan semuanya hutan tanaman industri, ya kan, sebagian sawit, dan itu kan sering ditebang, itu tidak mengganggu hutan, bahkan itu akan dihutankan kembali. Salah satu visi di kota berkelanjutan itu adalah membangun area space seluas 75%, 10% food production, dan 65% itu hutan. Ya kan, begitu juga bangunan yang dibangun di sana green construction. Jadi kan sejak di awal itu kalau misalnya mau bicara IKN, orang yang ribut dari Sabah sampai Merauke hingga dunia kan akan merusak lingkungan, dia bilang, ya kan. Kalau menurut saya pembangunan yang dilaksanakan sekarang ini tidak ada yang dirusak kok. Malah konsep pembangunan kemudian rencana penghijauan itu lebih banyak daripada sekarang. Yang dulunya hutan tanaman industri akan lebih bagus. Jadi kita anggap lagi sekarang bangunan-bangunan yang ada di kawasan itu pusat pemerintahan kan. Saya masih ada video pohon-pohon yang ada. Ya kan, berarti masalah merusak lingkungan diselesaikan dengan konsep kota hutan. Ya kan? Ya kan? Nah, terus yang kedua dikatakan buang uang atau apa? Ini tidak buang uang, ya kan? Anda membangun ini di daerah yang memasukkan 500 triliun rata-rata per tahun ke negara sejak Indonesia merdeka, ya kan? Yang tolnya baru ada di tahun 2000-an, yang membangun dari harta Kalimantan Timur membangun Indonesia secara keseluruhan, ya kan? Kan dulu waktu di awal uang, lingkungan, itu kan enggak sekarang.